Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 6.4.7 mengenai metode Newton. Nah, di mana metode Newton ini sendiri adalah suatu metode untuk mencari akar solusi dari akar persamaan fx sama dengan 0. Di sini bunyi dari teorema itu sendiri adalah diberikan I yang didefinisikan sebagai A, B dan F dipetakan kepada I yang dimana merupakan elemen dari bilangan real. Dua kali didiferensialkan di I. Misalkan FA dan FB itu lebih kecil daripada 0 dan ada konstanta M sedemikian sehingga nilai mutlak F aksen X lebih besar daripada M dan lebih besar daripada 0 dan nilai mutlak F double aksen X lebih kecil daripada M untuk X merupakan elemen dari I dan K sama dengan M dibagi 2M. Lalu ada subinterval I yang memuat R0 di F sehingga untuk X1 merupakan elemen dari I. Urutan Xn ditentukan oleh Xn ditambah 1 itu sama dengan Xn dikurang Fxn dibagi F aksen Xn. Untuk semua N merupakan bilangan dari N. N ini adalah bilangan asli ya. Pada I dan Xn konvergen ke R menjadi Xn ditambah 1 dikurang R lebih kecil sama dengan K dan dikali nilai mutlak Xn dikurang R itu pangkat 2 untuk semua N merupakan elemen dari bilangan asli. Ini merupakan rumus dari metode Newton itu sendiri. Sedangkan ini adalah untuk mencari kekonvergen kuadratik. Nah, sebelum kita masuk pada pembuktian teorema tentang metode Newton, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau membuktikan dulu dari mana sih diperolehnya rumus dari si metode Newton itu sendiri. Nah, dengan menggunakan Taylor-Or D1 yang diekspansi di sekitar Xn, maka diperoleh itu adalah Fxn tambah 1 sama dengan Fxn ditambah Xn tambah 1 dikurang Sn dikali F aksen Xn. Nah, dengan Xn tambah 1 ini adalah akar persamaan sehingga Fr itu sama dengan 0, maka si Fxn tambah 1 juga sama dengan 0. Jadi diperoleh yaitu kita substitusikan ke sini karena Fr sama dengan 0 maka Fxn tambah 1 sama dengan 0, maka pastilah ini sama dengan 0. Lalu Fxn ditambah Xn tambah 1 dikurang Xn dikali F double aksen Xn. Nah, lalu kita pindah ruaskan si Fxn ini menjadi minus Fxn sama dengan Xn tambah 1 dikurang Xn dikali F aksen Xn. Lalu ini Fx aksen, ini F. Lalu kita pindahkan juga dia ke sini menjadi min Fxn dibagi F double aksen Xn sama dengan Xn tambah 1 dikurang Xn. Lalu ini diperoleh yaitu Xn dikurang F Xn dibagi F double aksen Xn sama dengan Xn tambah 1 atau Xn tambah 1 sama dengan Xn dikurang F Xn dibagi
F double XN. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian dari teorema Newton tersebut ya, atau metode Newton. Nah, tadi kan ini teoremanya ya, mana? Ini tadi adalah teoremanya. Nah, jika FA dan FB itu lebih kecil dari 0, tadi kan di sini dikatakan di sini adalah FA dan FB lebih kecil daripada 0 gitu kan. Namun angka FA dan FB itu memiliki tanda yang berlawanan, sehingga kita menggunakan suatu teorema, yaitu teorema 5.3.5 yang mengatakan ada R di I, sedemikian sehingga FR itu sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi bilang, lalu ada subinterval I yang memuat R 0 di F ya. Ada FR-nya itu sama dengan 0. Jika F aksen tidak pernah 0 pada I, berikut dari teorema 6.2.3 bahwa F tidak hilang pada titik I. Lalu kita misalkan nih ya, ini adalah suatu pemisalan. Kita misalkan X aksen itu merupakan elemen dari I, satuan sembarang. Menurut teorema Taylor, terdapat C aksen dan X aksen dan R sedemikian sehingga, nah, sebelum kita mendapatkan ini adalah suatu pembuktiannya ya. Itu ada cara lagi untuk mendapatkan ini. Nah, caranya itu katanya kan kita menggunakan teorema Taylor. Nih. Teorema Taylor itu sendiri yaitu ini kan seperti yang teman-teman sudah lihat. Ini adalah teorema Taylor itu sendiri. Lalu kita misalkan nih ya, A itu adalah yang diketahui itu A itu adalah X aksen. Lalu si X itu sama dengan R. Nah, dan kita substitusikan ke sini ya. F X tambah 1 sama dengan FA tadi kan saya bilang kita ganti kan, kita misalkan jadi X aksen, berarti F aksen ditambah F aksen X aksen. Ini X-nya kita ganti menjadi R dikurang X aksen ditambah 1/2 F aksen C aksen. Kenapa C aksen? Ini hanya sebagai pemisal. Karena di sini udah X aksen, maka di sini C aksen. Karena pun yang diketahui pun adanya C aksen, makanya di F double aksen kita ganti menjadi C aksen. Baru itu kita substitusikan lagi menjadi R X aksen pangkat 2. Ini sampai sedemikian sampai dia itu kalau kita substitusikan ya ke rumus teorema Taylor itu menjadi ini menjadi Fn A bagi n faktorial X A pangkat n. Ini dia kalau dia ditanya sampai ke n, inilah dia. Lalu karena diketahui di sini FR-nya itu sama dengan 0, pastilah kalau FR-nya itu sama dengan 0, maka Fxn tambah 1-nya itu juga sama dengan 0. Sehingga ini kita tulis saja menjadi 0. Kan? Dari sini baru itu kalau kita lihat di sini ada FR-nya karena di FR itu sama dengan Fxn tambah 1 gitu ya kan. Bisa aja langsung kita tulis, kita masukkan langsung aja ke sini. Jadi F X aksen ditambah R kurang X aksen ditambah 1/2 F double aksen dikali C aksen dikali R dikurang R aksen pangkat 2. Apabila kita lihat hasil ini dia
sama lah pastinya dengan hasil yang ini. Nah, itulah cara mencarinya. Lalu karena kita di sini mau melihat si fx aksennya, lalu kita pindahkan dia menjadi ke kiri. Nah, sehinggalah didapatkan min fx aksen sama dengan f aksen dikali x aksen dikali r dikurang x aksen ditambah 1/2 f double aksen dikali c aksen dikali r dikurang x aksen pangkat 2. Inilah cara mencari si sebenarnya nilai metode Newton itu menggunakan teorema Taylor, ya kan? Baru jika x aksen adalah angka yang ditentukan oleh x aksen oleh aturan Newton. Ini kan tadi rumus si teorema Newton itu kan, nih dia rumus dari ini. Nah, maka menggunakan perhitungan dasarnya x double aksen sama dengan x aksen ditambah ini sebenarnya si ini itu kan dia ini kan. Nah, makanya ini langsung disubstitusikan aja dari si ini. Namun dia lebih disederhanakan. Ini penyederhanaannya dia kalau dari sini penyederhanaannya itu menjadi seperti ini ya. R dikurang x aksen ditambah 1/2 si f double aksen c aksen dibagi f aksen dikali x aksen dikali r dikurang x aksen pangkat 2. Nih, makanya ini minus ya, makanya langsung aja disubstitusikan ke sini, makanya ini dia langsung bernilai positif. Lalu mengikuti hal tersebut kan, mengapa ini x aksen ada x aksen, makanya dianya itu habis ya kan, maksudnya 0. X aksen dikurang x aksen itu ya sama dengan 0, makanya tersisalah cuma si r nya itu kita pindahkan. Nah, ke depan menjadi 1/2 f double aksen dikali c aksen dibagi f aksen dikali x aksen dikali r dikurang x aksen pangkat 2. Selanjutnya, karena c aksen itu merupakan elemen dari i, batas asumsinya pada f aksen dan f double aksen itu terpenuhi dan bentuk dari k sama dengan m dibagi 2m sehingga didapatkan pertidaksamaan dari rumus konvergen kuadratik, yaitu xn nilai mutlak xn tambah 1 kurang r lebih kecil sama dengan k dan dikali xn dikurang r pangkat 2. Kita pilih delta lebih besar dari 0 sangat kecil sehingga delta itu lebih kecil lagi dari 1 dibagi k, dan interval i itu didefinisikan r dikurang delta dan r ditambah delta adalah termuat di i. Jika xn merupakan elemen dari i, makalah pastilah nilai mutlak xn dikurang r itu lebih kecil daripada si delta. Dan mengikuti persamaan dari persamaan 7 ini bahwa xn ditambah 1 dikurang r lebih kecil sama dengan k dikali xn dikurang r pangkat 2 lebih kecil sama dengan k delta pangkat 2 lebih kecil lagi daripada si delta. Maka xn merupakan elemen dari i, mengisyaratkan bahwa xn ditambah 1 itu juga elemen dari i. Karena apabila x1 elemen dari i, maka dapat disimpulkanlah xn itu elemen dari i untuk semua n merupakan bilangan dari bilangan asli. Juga jika x1 elemen dari i, maka argumen induksi dasar menggunakan persamaan 7 menunjukkan bahwa nilai mutlak xn ditambah 1 dikurang r lebih kecil sama dengan k delta pangkat n dikali x1 dikurang r. Nih, kita ganti menjadi x1 untuk semua n merupakan bilangan asli. Tapi karena k dikali delta itu lebih kecil daripada 1, ini membuktikan bahwa xn itu sama dengan r, maka terbukti.
apabila kita lihat dari suatu grafik, nih, ini adalah XN, ini adalah R. Seperti yang saya bilang di awal bahwa metode Newton itu adalah dimana kita mencari akar persamaan dari fx sama dengan 0. Nah, ini terlihat tadi kan, XN sama dengan R, berada di garis yang sama, garis sumbu yang sama, yaitu berada di sumbu si X. Nah, metode Newton itu apabila kita lihat dari grafik, nih, ini adalah X0 ya, ini X0. Kita misalkan ini adalah X0. X0 ini adalah X awal. Kita kalau di metode Newton itu kita mencarinya itu mencari mana nilai yang paling mendekati nilai aslinya. Berarti kita melakukan iterasi. Apabila kita lihat ini X0 nilai awalnya misalnya 1 masih jauh dari nilai asli, maka kita lakukan iterasi kedua. Iterasi kedua masih jauh juga dari nilai asli, kita lakukan iterasi ketiga. Ternyata iterasi ketiga paling mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, makanya iterasinya berhenti di X2. Seperti itulah penjelasan dari teorema metode Newton. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di penjelasan teorema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.